Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada himbauan baiat pada Imam Mahdi di bumi Syam, namun masih ada ibu yang sakit di rumah, bagaimana hukum baiatnya Ustaz? Tidak ada Imam Mahdi. Dari mana Imam Mahdi di negeri Syam? Anda dapat dari mana informasinya? Kalau ada dusta itu, nggak ada. Tidak ada Imam Mahdi cuma satu. Dan hadis sahih menjelaskan akan keluar setelah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan keluar dari Madinah, kota Madinah, bukan di Syam. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah, namanya seperti namaku dan fisiknya seperti fisikku. Namanya Muhammad bin Abdullah, fisiknya, warna kulitnya, matanya, rambutnya sama dengan Nabi SAW. Dari keturunan Nabi SAW di Madinah. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Dia akan menjadi orang baik, gitu kan? Lalu kemudian akhlaknya bukan seperti akhlak, karena tidak ada yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Lalu dia keluar ke Mekah diikuti dengan 300 orang yang membaiatnya. Kemudian dia keluar menuju ke negeri Syam. Di masjid Menara Putih dia akan mengerjakan sholat asar, dan turunlah Isa putra Maryam yang memegang kedua sayap malaikat, kemudian ikut sholat bersama, dan dialah orang yang Nabi sholat di belakangnya. Lalu kemudian Isa berkata, sholatlah imam dari kalian. Lalu kemudian sama-sama menuju ke wilayah Palestina yang sekarang dikenal dengan yang di hadis dikatakan Babulut. Subhanallah, kemarin saya waktu masuk ke wilayah Palestina itu, saya tanyakan langsung dengan orang-orang sana. Di Israel ini sekarang ada enggak kota namanya Lut, Babulut, gitu kan? Maka dikatakan ada sekarang kota di sebelah Tel Aviv, ibu kotanya Israel itu ada Lut. Dikenal begitu, Babulut. Allahu a'lam, ini hadis menjelaskan nanti Dajjal akan ada bermarkas itu, dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan datang dengan Mahdi ke sana. Tapi kalau sekarang dikatakan ada Mahdi di Syam, ini enggak ada dalil sama sekali. Ini berita dusta, saudaraku, jangan terpengaruh dengan semua ini. Ini keliru ya, tidak benar. Kalau ada ibu anda di sini di rumah sakit, tentu saja didahulukan ibu. Ya. Orang tua kita didahulukan, ibu dibakti. Jelaskan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu tidak berbaiat kepada Ali. Apakah benar? Alasannya apa? Sebenarnya ini saya tidak sesuai dengan tema. Tapi yang saya tahu, setelah perang Siffin terjadi baiat. Tidak ada, saya tidak pernah menemukan riwayat malah Muawiyah tidak pernah membaiat Ali radhiyallahu anhu. Karena memang setelah perang Siffin terjadi fitnah pada saat itu, dan saya jelaskan panjang lebar. Kalau anda yang bertanya ini bisa ikutin serial sahabat kita tentang Ali radhiyallahu anhu. Ini panjang lebar saya jelaskan tentang peperangan seperti Ma'rakat Jamal, peperangan unta dengan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, terus di Siffin dengan Muawiyah. Ini sudah panjang lebar. Kembali ke sana aja, lebih jelas saya sampaikan sebab-sebab perangnya. Boleh dijelaskan tentang kaidah ini Ustaz? Setiap orang musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Nah iya. Musyrik itu kan mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Seperti kasus ya orang-orang musyrik Mekah. Mereka yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Ini namanya orang musyrik ya. Ini pasti kafir, semua musyrik pasti kafir. Tapi tidak semua kafir itu musyrik. Misal ada orang kufur kepada Allah, orang ateis, nggak ada Tuhannya, kafir namanya. Tapi dia tidak musyrik, artinya dia tidak partisipasikan Allah dengan makhluknya, dia tidak sembah berhala, nggak minta-minta di kuburan, nggak ada musyrik. Maka dia kafir saja. Makanya dikatakan semua musyrik pasti kafir, tidak semua kafir itu musyrik. Ya. Kalau punggung tangan wanita itu termasuk aurat bukan? Ya ini kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak, tapi kalau Imam Ahmad mengatakan termasuk aurat, gitu kan? Khilaf diantara mereka tentang masalah ini, dan insya Allah ini adalah sebuah khilaf yang positif saja ya, karena semua punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan, beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di sholat, dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinazar, dilihat oleh laki-laki yang mau menikahinya. Nah beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cadar dan bukan kewajiban. Tapi Syekh Tuwaijiri dan syekh-syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan kembali kepada Imam Ahmad, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah, dasarnya punya kulit yang putih, memang fitnah, telapak tangannya dilihat jadi fitnah bagi orang gitu kan.
wajahnya kalau dibuka malah berbahaya menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah, karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wanita dari fitnah. Allahu alam. Jadi ini insya Allah tergantung kondisi gitu kan. Kalau di sebuah lokasi itu umumnya orang sudah biasa kenal cadar, Anda pakai cadar. Artinya tidak disorotin lah ya, tidak menjadi sebahanan. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tetap lebih afdal cadar dan kaos tangan gitu kan, tetap lebih afdal. Tapi hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda melihat memang dengan Anda pakai di situ ya ada masalah, ya sebaiknya Anda hindari. Yang penting jangan sampai melampaui batas minimal wajah dan telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Ketahuilah bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul 10 tanda-tanda besar. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wa dukhanu wa dajjalu wa dabatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min ka'ril adn tarhalun nasa wa nuzul Isa bin Maryam. Amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar, lalu kemudian terjadi ya, longsor besar. Di belahan timur ini sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, bagian timur. Di mana Allahu alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat, di sisi baratnya. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya ya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. 3 sekaligus terjadi longsor di 3 titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung 3 tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar 1, terjadi di barat tanda-tanda kiamat besar 2, terjadi di Jazirah Arab tanda-tanda kiamat besar 3. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, keluarnya Dajjal. Mohon maaf, ada kabut dulu, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Nanti akan saya rincikan satu persatu. Kemudian yang keenam binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit di barat, terbenam di timur, nanti terbalik. Maaf, terbit di timur, terbenam di barat, nanti terbalik. Keluar yang ke-9, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit, manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10 turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia. Sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah namanya Yahudia. Allahu alam apakah dia dari turunan Yahudi atau bukan, tapi yang jelas Dajjal nama orang dipastikan disebutkan namanya dan cirinya. Dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudia tadi, di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang. Diikuti dengan 70.000 dari
orang-orang Yahudi Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa orang mau mengikuti dia? Karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT. Dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur, peternakannya jadi banyak, hujan turun dari langit, tanaman-tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah, Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, disebutkan cirinya Dajjal mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak, ya. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf, kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Di dahinya tertulis naudzubillah kafara, kufur. Semua orang muslim, orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan Dajjal akan diikuti kata Nabi SAW dengan pohon, dengan gunung, bergunung-gunung makanan. Allahu a'lam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah, artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api, kelihatan besar, Allahu alam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-letternya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia, dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia. Kata Nabi SAW, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal, hadis begini, kalau kalian dengarkan Dajjal, carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang di antara kalian berkata, imanku kuat, aku akan menghadapinya. Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal, ya, di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya, yang api, dan ucapkanlah bismillah. Pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka yang panas. Maka kita diajar oleh Nabi SAW. Dajjal terus aja banyak pengikutnya, akan diekspos
Seperti kita tahu sekarang, luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan, kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini setahun, 2 bulan, 2 pekan sudah semua bumi ini dilingkari, didatangin karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah. Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. Mohon maaf. Lalu kemudian dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang, maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya, lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, iya tentu saja. Lalu berkatalah, ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad, tidak bisa dia masuk ke dalam, dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi SAW, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah, dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik, karena orang kafir nggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggallah di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah, dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan, maka Dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut, saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Maka dia pun mengambil gergaji, sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam, lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan, bersatulah, bersatu kembali jasadnya. Kata Dajjal dalam hadis ini, apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya bertambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis penutup, ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan, semua menukil tentang masalah Dajjal. Saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya karena memang ini semua hadis sahih. Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja, jadi merangkai seperti sebuah cerita. Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu tidak mampu menyentuh anak muda lagi. Anak muda itu Allah SWT sudah selamatkan dia. Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, dia Dajjal sendiri kan dia. Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, dia Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya ya berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan sampai di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel. Subhanallah, direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari. Dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Babelut. Di Israel itu kota itu ada, saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Babelut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babelut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan, nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babelut di Syam. Maksudnya di Palestina itu, Israel sekarang. Ada kota Babelut dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Subhanallah. Dajjal akan masuk ke sana dan berkurung diri. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah.
dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW, akan keluar nanti ya, seseorang dari kota Madinah, dari keturunanku, yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Juga sama posternya, parasnya seperti aku. Sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya, dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajmain. Intinya kata Nabi SAW akan keluar nanti dari kota Madinah, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Tentu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam, jadi orang faham agama. Lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah. Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan, engkau harus memimpin kami. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih. Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel. Keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat 3, langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama yang lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang, maka datang semua, gitu ya. Walaupun memang ada masa, gitu kan, ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya, menara kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jami' Syam, karena memang menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya, dan sudah dekat. Syam, negeri Syam, masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestina, kemudian Syria, dan ini masjid ada di Syria, di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Pegang sayap malaikat turun, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Yang masih hidup zaman itu menyaksikan, dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya, turunnya, keluarnya Dajjal, ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa, sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu mungkin muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemuliaan bagi umat ini karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi, pasti Nabi yang jadi imam, tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW. Baik, sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. 3 tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat menuju ke Palestina, tiba di pintu gerbang Babulut. Dan di wilayah Babulut ini, kata Nabi SAW, nanti Isa akan masuk dan membunuh Dajjal. Dan setelah membunuh Dajjal, maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon.
Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin, berkata, wahai muslim, ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi, yang pohon mengatakan, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon, namanya pohon Garqat. Pohon Garqat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri, ya, batangnya ada durinya. Subhanallah, pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu? Subhanallah. Kalau Anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon Garqat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang Babulut itu pohon Garqatnya sudah sangat besar-besar, diameter sudah 3 meter 4 meter ke atas. Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi, sebagaimana Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sabda firman Allah SWT tafsirnya surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, maksudnya orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Yahudi. Allah murka sama mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu cirinya orang Yahudi. Bahkan